Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan hari ini kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, siap untuk melanjutkan pelajaran. Tidak lupa, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa diterima dengan baik. Ya, berdoa, mulai. Untuk hari ini kita belajar masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup, ya. Selamatkan tumbuhan, ya. Kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada 2, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita bahas mengenai perkembangbiakan secara vegetatif. Ya. Perkembangbiakan vegetatif artinya adalah perkembangbiakan yang terjadi tidak melalui proses perkawinan. Ya, jadi perkembangbiakannya tidak ada pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, perkembangbiakan vegetatif ini ada vegetatif alami, ya, yang terjadi secara alami, dan ada juga vegetatif buatan. Ya, buatan berarti oleh bantuan manusia. Vegetatif secara alami, yang pertama contohnya adalah perkembangbiakan vegetatif melalui umbi lapis, ya. Umbi lapis mungkin contohnya adalah seperti bawang, ya. Bawang, umbi lapisnya itulah nanti yang akan berkembang menjadi bawang baru, ya, yang ditanam sehingga menjadikan makhluk hidup baru, ya. Bawang-bawangan ya, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, ya, itu semuanya adalah berkembang biak menggunakan umbi lapis. Kemudian ada juga dengan umbi batang, ya. Umbi batang sebenarnya adalah cadangan makanan oleh makhluk hidup atau oleh tumbuhan yang menyimpan makanannya pada bagian batang, ya. Kemudian membesar sehingga menjadi umbi. Dan umbi ini kalau dipindahkan bisa menjadi makhluk hidup baru, ya. Contohnya kentang, ya. Kemudian dengan tunas, ya. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kuncup yang berada di atas permukaan tanah atau induknya, ya. Tunas ini dapat terdiri dari batang ditambah dengan daun muda, ya. Contohnya adalah cemara, ya, bambu, sukun, tebu, ya. Kemudian ada juga tunas yang dari pisang, ya. Contoh yang lain adalah pisang. Untuk tunas ada juga tunas adventif, ya, yang anakan barunya itu tumbuh pada pinggir-pinggir daun, ya, ujung-ujung daun, ya. Kemudian perkembangbiakan vegetatif yang lainnya adalah menggunakan rizoma atau akar tinggal, ya. Akar tinggal adalah batang yang tumbuh di dalam tanah, ya. Batang dari pohon tersebut, ya, tumbuh di dalam tanah. Jadi seperti akar, ya, tapi merupakan batang, ya. Contohnya adalah jahe, kencur, lengkuas, kunyit, ya, itu menggunakan rizoma atau akar tinggal, ya. Berikutnya adalah geragih, ya. Geragih merupakan tumbuhan rambat, ya,
tumbuhan yang batangnya merambat di atas tanah ya. Geragih ini tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar ya. Jadi batang-batangnya, jadi setiap ruasnya nanti akan ada akarnya ya. Nah, akar ini nanti kalau kita pindahkan bisa membentuk tumbuhan baru lagi di tempat yang baru. Jadi bisa untuk berkembang biak ya. Contohnya rumput teki ya, kemudian stroberi ya, dan lain-lain ya. Nanti silakan kalian cari lagi contoh yang lain ya. Lanjut lagi, yang merupakan perkembangbiakan vegetatif adalah dengan spora ya. Spora itu adalah jenis tumbuhan paku-pakuan ya. Pada bagian bawah daun ya, pada tumbuhan paku-pakuan itu terdapat bintik-bintik ya. Bintik-bintik inilah yang disebut dengan spora. Nah, jika sporanya jatuh ke tanah ya, akan tumbuh menjadi tanaman baru ya. Tanamannya contohnya ya suklir ya, atau paku-pakuan tadi ya. Ya, itulah perkembangbiakan vegetatif yang terjadi secara alami ya. Perkembangbiakan vegetatif ini bisa juga terjadi oleh bantuan manusia yang disebut dengan vegetatif buatan ya. Vegetatif buatan terdiri dari cangkok ya, kemudian ada stek, kemudian ada tempel, kemudian merunduk ya, kemudian ada kultur jaringan ya. Nah, kalau kultur jaringan itu nanti adalah yang dilakukan oleh yang ahli dalam tanaman ya. Tidak bisa harus ada ilmunya ya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dengan cara cangkok ya. Cangkok, tumbuhan yang dapat dicangkok ini adalah tumbuhan yang memiliki kayu ya, atau yang berkulit kayu. Nah, nanti kulit kayu dari tumbuhan ini ya akan dilepas ya, dibersihkan ya, sehingga jalur makanan dari daun ke dalam akar ya, itu nanti akan terputus pada bagian yang kita kupas kulitnya, sehingga pada bagian tersebut nanti akan tumbuh akar ya. Caranya, bagian yang kita kupas itu kita tempelkan tanah ya, kemudian diikat dengan, kita tutup dengan plastik atau dengan sabut kelapa, kemudian diikat ya, disiram setiap hari ya. Nah, nanti akan butuh waktu lama baru bisa nanti akan menjadi akan tumbuh akar ya, mungkin sekitar 2 bulan ya, 3 bulan ya, baru nanti akan bisa dipindahkan menjadi tanaman baru ya. Itu cangkok. Kemudian stek ya. Stek adalah menanam beberapa bagian tumbuhan ya, yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, atau daun, yang tidak semua tumbuhan ini bisa, tidak semua jenis tumbuhan itu bisa disetek ya. Contoh tumbuhan yang bisa disetek itu pohon singkong ya. Pohon singkong itu diambil batangnya ya, kemudian batangnya kita tancapkan lagi di tanah, itu nanti akan tumbuh tanaman baru ya. Atau bunga mawar ya, bunga mawar itu juga bisa ya, tapi bunga mawar mungkin akan lebih susah steknya, tapi bisa ya. Kemudian pohon tebu ya, dan ada lagi beberapa jenis tanaman lain yang daunnya ya
daunnya yang diambil kemudian ditancapkan ke tanah, itu juga nanti akan bisa tumbuh ya. Selanjutnya kita bahas dengan cara sambung ya, dengan cara sambung atau enten ya. Menyambung artinya adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas ya. Nah, tapi menyambung ini harus menggunakan tanaman yang sejenis ya. Kalau tidak sejenis itu tidak bisa disambung karena bagian dalamnya, dasarnya itu pasti bakal berbeda ya. Misalkan yang sejenis itu sama-sama terong misalkan ya. Terong dengan varietas yang pertama misalkan dia pohonnya kuat tetapi buahnya kecil dan sedikit. Nah, jadi kita sambung dengan terong yang buahnya yang pohonnya mungkin pohonnya lemah ya, tapi akan menghasilkan buah yang besar atau buah yang banyak. Nah, jadi bagian bawahnya pohon yang kuat tadi, bagian atasnya kita sambung dengan bagian yang buahnya banyak atau buahnya besar, sehingga nanti akan menghasilkan tumbuhan atau terong baru yang pohonnya kuat dan menghasilkan buah yang besar dan banyak gitu, ya. Atau kita bisa juga sambung dengan pohon, contoh lagi adalah pohon mangga ya. Jadi jenis-jenis mangga. Nah, pohon bawahnya kita bisa pilih pohon mangga yang pohonnya juga kuat, yang memiliki akar tunggang misalnya ya. Sementara yang bagian atasnya kita sambung dengan varietas mangga yang manis atau mangga yang buahnya yang udah terbukti buahnya banyak ya. Jadi kita ambil bagian yang masih muda dari pohon mangga yang buahnya banyak, disambungkan ke pohon yang batangnya kuat ya. Jadi nanti yang bagian atasnya adalah bagian pohon yang buah mangganya manis atau buahnya banyak ya. Itu tadi adalah dengan cara menyambung. Nah, ada lagi dengan cara okulasi atau menempel ya. Nah, menempel ini ya sebenarnya sama juga dengan cara menyambung tadi ya. Kita menggabungkan varietas yang menyatukan atau tumbuhan yang berbeda sifat ya. Contohnya bunga mawar berbeda warna. Nah, ini bisa kita sambungkan ya. Kita tempel ya. Nah, kalau untuk menempel ini hanya yang ditempel ada bagian mata dari sambungan pohonnya ya. Nanti dikupas kulitnya dan ditempelkan bagian kulit dari pohon lain ya. Nanti di bagian sambungan tersebut akan tumbuh tanaman baru yang berbeda dari pohon induknya ya. Misalkan satu pohon mawar itu bisa nanti berbeda warna ya. Ada warna merah, mawar kuning, mawar putih, mawar pink dan segala macam. Jadi dari satu pohon bisa dibuat beraneka warna pohon mawar ya, misalkan. Kemudian cara vegetatif buatan berikutnya adalah dengan cara runduk ya, merunduk. Jadi bagian tanaman atau batang tanaman ya dirundukkan ya sampai masuk ke dalam tanah ya. Nah, nanti yang masuk ke dalam tanah ini nanti akan tumbuh akar di sana. Nah, sehingga akan terjadi tanaman baru. Setelah tumbuh akar di dalam tanah, dipotong dan dipisahkan dari induknya. Baru nanti dipindahkan lagi ke tempat yang baru. Ya. Ini biasa dilakukan tanaman stroberi, ya, tanaman anyelir, ya, pohon apel, ya, selada air, anggur dan lain-lain. Ya. Itu untuk merunduk.
Kemudian yang cara berikutnya adalah yang kultur jaringan, ya. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali, ya. Jadi diisolasi, ya. Ada yang dimasukkan ke dalam sebuah toples segala macam, ya. Itu membutuhkan keahlian dan alat-alat yang banyak, ya. Dan juga ada tambahan-tambahan zat kimia, ya. Baik, Ibu rasa cukup itu saja dulu penjelasan kita mengenai perkembangbiakan tanaman secara vegetatif, ya. Vegetatif alami dan vegetatif buatan, ya. Nanti Ibu minta kalian mencari contoh-contoh, ya, dari masing-masing perkembangbiakan yang tadi, ya. Vegetatif alami masing-masingnya apa, vegetatif buatan juga masing-masingnya apa, ya. Dikerjakan di buku tulisnya, ya. Oke, mudah-mudahan apa yang tadi Ibu jelaskan walaupun hanya sedikit, ya, bisa menambah